Nah, masih di Sinau ODGJ, kita bahas tentang riwayat perkembangan atau masa kanak-kanak dari sedulur kita yang menderita ODGJ. Apa saja yang perlu kita gali nih riwayat-riwayat ini nih supaya kita dapat data yang banyak nih, jadi tidak bisa eh, mengurangi resiko untuk misdiagnosis. Nah, yang pertama adalah riwayat masa bayi dan masa kanak awal ya sampai preschool lah ya. Jadi kita tanyakan dan kemudian kita tanyakan pertama adalah ada nggak penyulit pada waktu kehamilan? Nah, kita tanya, ada penyulit di waktu kehamilan? Misalnya jadi operasi sesar, ada perdarahan ya, seperti itu. Kita tanyakan lagi kepada sedulur kita yang menderita gangguan jiwa atau kepada keluarganya atau orang yang mengantarnya. Alangkah baiknya orang yang dekat yang mengantar memang. Jadi tahu masa kanaknya. Terus kemudian kita tanyakan lagi, adakah masa tahap perkembangan? Kapan dia mulai bicara, terlambat bicara enggak, atau kemungkinan ada nggak riwayat di mana dia gangguan untuk berkomunikasi dengan orang yang lain ya. Jadi itu tahap perkembangan masa kanak-kanaknya. Jadi itu yang kita tanyakan. Terus kemudian yang nomor tiga, jadi tentang penyakit selama dia anak-anak. Ada nggak panas tinggi atau kejang ya? Barangkali itu yang bisa mendasari gangguannya di saat ini. Terus kemudian ada nggak perilaku agresif dari adik-adiknya atau saat dia eh, anak-anak itu tahu-taunya sering mukul, mohon maaf, sering ya agresif dengan temannya, sering berkata kasar seperti itu. Nah, ini di riwayat perkembangan masa anak yang awal, ya. Ada nggak catatan masa sekolahnya? Misalnya kurang bisa mengikuti pelajaran, tidak fokus, mohon maaf tidak naik kelas ya. Terus kemudian sampai hal ini bisa mengganggu dia. Terus kita lihat hubungan interpersonal dengan temannya bagaimana ya, main sama temannya bagaimana. Ini kita tanyakan juga kepada sedulur kita, adik-adik kita itu yang menderita gangguan jiwa atau masa dahulunya. Nah, kemudian kita lihat riwayat perilaku. Nah, riwayat perilaku seperti apa yang kita lihat? Yaitu tidak mau bersosialisasi, menyendiri ya. Itu kita tanyakan juga. Nah, kemudian ada nggak bullying? Seperti itu. Nah, jadi sehingga kalau misalnya riwayat seperti itu ada, pasti akan sangat mengganggu ya. Mungkin memunculkan gangguan-gangguan ya setelahnya. Jadi beberapa hal ini memang harus kita deteksi ya, kita cari ya. Jadi masa bayi sampai preschool, kemudian kita tanyakan lagi ketika saat masa kanak akhir atau di sekolah sampai dia usia 18 tahun. Ada nggak peristiwa-peristiwa yang membuat dia jadi agresif atau jadi menarik diri ya? Seperti itu. Nah, ada nggak? Nah, maka tetap kita gali ya. Alangkah baiknya memang kita tanyakan pada orang yang ngerti keseharian pada waktu dia kecil. Saudara kandung, bapak ibunya, atau teman sepermainan barangkali yang menghantar ya, seperti itu. Tapi kalau hanya pasien saja, kadang-kadang dia tidak mengingat itu. Kalau sudah masuk gangguan jiwa yang berat. Nah, itu ya seluruhku ya. Ayo kita bantu sedulur kita supaya tetap sehat, tetap semangat, dan supaya mereka pulih dari ODGJ-nya dengan gangguan jiwanya. Nah, tetap waras dan gaspol, sehat selalu sedulurku semua.